Kalau nomor satu Mbak Puan yang paling kuat, yang variabel kedua adalah Mas Ganjar mungkin. Oke. Yang ketiga adalah soal kotel efek ekor jas itu akan dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Mencalon seseorang itu akan memberi dampak kepada partainya agar tetap menjadi pemenang pemilu. Yang keempat, faktor kingmaker bernama Pak Joko Widodo. Faktor Pak Jokowi juga akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Dan yang kelima adalah lawan politiknya siapa. Pertama kali Mas Ganjar naik itu setelah peristiwa, kalau kita ingat, kejadian di PD Perjuangan di Jawa Tengah. Ketika kita tahu ada kejadian Mas Ganjar tidak diundang, bukan yang terbaru ya, tapi yang terjadi di pertengahan 2021 itu pertama kali muncul di hadapan publik. Dan kemudian muncullah perdebatan dan pro dan kontra terkait dengan isu Ganjar atau Puan, atau kemudian sampai kemudian sekarang kalau kita bicara Dewan Kolonel itu kan hanya turunan kecil dari apa yang terjadi dari peristiwa itu. Artinya yang ingin saya katakan adalah sebenarnya memang sebetulnya Ganjar diuntungkan, tanda kutip ya, secara tidak langsung dengan adanya konflik dari partai ini. Dan memang setelah itu Ganjar dalam survei Carta Politika, SMRC, indikator berada di peringkat satu. Tapi kalau dari media, dari statement itu yang kita tangkap, dan kita tidak terlibat dalam proses politik di kepartaian dengan cara berpikir kepartaian. Kita adanya di luar, kita relawan yang memang bergerak. Kita ngelihatnya apa yang ada di media, oh kok kenapa kayak gini, kenapa kayak gini, sehingga kita berpikir kan Pak Ganjar kan kader PDI juga, gitu loh, bahwa dukungan orang pada Pak Ganjar semestinya dipandang sebagai dukungan orang pada PDI, gitu loh. Kalau mau dikonversi kayak gitu, dukungan kan di kader PDI. Sehingga ketika ada dalam perspektif tadi mungkin dari luar, kok kayak dibeda-bedakan, ini menurut saya bisa kurang sehat bagi pandangan masyarakat ke partai. Kalau seandainya perspektif itu tidak ada, atau statement-statement yang terus dalam beberapa hal memojokkan Ganjar yang dilakukan oleh orang-orang internal, orang-orang PDI sendiri, kan itu sering kan dilakukan. Ini kan kita jadi aneh. Ini apa? Puan Maharani jegal Ganjar jadi capres PDIP, peluangnya makin tertutup. Puan Maharani dan Ganjar Pranowo menjadi dua sosok yang digadang akan menjadi capres PDIP pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, soal peluang, siapakah yang akan menang? Pengamat politik Jerry Masi menilai peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diusung sebagai capres akan tertutup melalui PDIP. Menurutnya, PDIP tidak akan mengakomodasi Ganjar dan hanya memperjuangkan Puan Maharani sebagai capres. Meskipun Ganjar punya peluang untuk maju, akan tetapi sangat kecil karena ada Puan, ujar Jerry dilansir dari Ganti, Minggu 1 Januari 2023. Selain itu, dirinya juga menyoroti soal dugaan Ganjar akan diakomodasi koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Partai Golkar, P3, dan PAN. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila PDIP bergabung dengan KIB. Pintu dan peluangnya makin tertutup, terangnya. Jerry juga menduga PDIP dan KIB kemungkinan besar akan mengusung ketum Partai Golkar, Erlangga Hartarto dan Puan Maharani sebagai pasangan. Kenapa harus Erlangga? Sebab KIB bisa pecah jika Partai Golkar mengusung kader lain. Di situ Puan bisa ikut masuk, ungkapnya. Jadi menambahkan peluang PDIP untuk bergabung KIB masih sangat lebar, lantaran parpol yang dibentuk Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tersebut belum membuat koalisi. PDIP saat ini masih menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan kemana arah politiknya dalam menghadapi pemilu 2024. Jadi, dengan demikian PDIP bisa bergabung dengan KIB dengan mengusung Puan agar Ganjar tidak menjadi capres. Puan, Ganjar, Anies, dan Prabowo bersaing. Dua figur ini potensi ke putaran 2 Pilpres 2024. 4 nama masing-masing Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto bakal bersaing sebagai capres Pilpres 2024 yang didukung 4 poros kekuatan berpotensi 2 putaran. Poros pertama, PDIP yang menjagokan Puan Maharani. Poros kedua, Koalisi Indonesia Bersatu yang didukung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Koalisi ini menjagokan Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto. Poros ketiga, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang didukung Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi ini bakal mengusung Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.
Poros keempat koalisi perubahan yang bakal didukung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Koalisi ini bakal mengusung Anies Baswedan, sedangkan cawapresnya ada nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Andika Perkasa. Analis politik yang juga CEO FDSUI Research and Consulting, Ruli Nasrullah, memprediksikan akan hadir 4 poros kekuatan Pilpres, poros koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Golkar, PAN, dan P3, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk Gerindra dan PKB, poros PDP, satu-satunya parpol parlemen yang sudah memenuhi presidential threshold atau ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Terakhir, poros koalisi perubahan beranggotakan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Analisis Ruli merangkum hasil survei berbagai lembaga riset maupun diskusi dengan para elit politik maupun para intelektual politik. Bakal ada 4 tokoh utama kandidat capres, 3 tokoh dengan elektabilitas atau tingkat keterpilihan tertinggi, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kemudian Puan Maharani, figur perempuan yang menjadi jagoan dari PDIP. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri segera mengumumkan capres. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan Megawati akan umumkan capres pada 2023. PDIP tengah dalam tahap finalisasi visi dan misi. Menurut dia, sosok capres ini harus mampu melanjutkan nafas kepemimpinan Soekarno, Megawati, dan Jokowi. Capres PDIP juga sudah dipersiapkan secara matang untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memikul tanggung jawab demi keberlanjutan bangsa dan negara ke depannya.